Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alwi Magaharahab dengan NIM 1916010059, Rosmalian Nurraifisa dengan NIM 1916010060, Rizky Amanda Putra dengan NIM 1916010061, dan Sofwan Dafa dengan NIM 1916010062. Kami akan memaparkan materi Qawaid Fiqhiyah dengan tema Kaidah Azazi 5 atau Al-Adah Muhakkamah. Tentang pengertian Al-Adah. Secara bahasa, Al-Adah diambil dari kata Al-Awud atau Al-Mu'awadah, artinya berulang-ulang. Menurut Ibnu Nuzaim, yaitu sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat. Menurut Abdul Karim Zaidan, Al-Adah adalah sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang. Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-adah, yaitu al-uruf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Al-adah atau adat didefinisikan suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional, sedangkan al-uruf sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi, makna kaidah al-adah wa al-uruf itu sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat al-adah atau al-uruf yang diterima oleh hukum Islam. Yang pertama, tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut, baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemasdaratan, kesempitan, dan kesulitan. Yang ketiga, telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan. Yang pertama, urf itu harus termasuk urf yang sahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, urf di masyarakat, bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan karena Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 6. Yang kedua, urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Yang ketiga, urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu. Yang keempat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut. Sebab, jika kedua belah pihak yang berakat telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan urf. Ada beberapa syarat dalam pemakaian urf antara lain. Yang pertama, urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada. Yang kedua, urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. Yang ketiga, urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan. Tentang aplikasi kaidah al-adah muhakkamah. Baik, pada dasarnya al-adah muhakkamah termasuk kaidah asasi yang jumlahnya 5, atau menurut jumhur ulama al-Syafi'i disebut al-Qawaidul Khamsah, yang terdiri dari al-umur bimakasida, al-yakin la yuzalu bisak, al-masyakah tajlibu al-taishir, al-raru yuzalu, dan al-adah muhakkamah. Kaidah cabang adalah kaidah turunan yang lebih spesifik daripada kaidah asasi yang lebih umum. Al-ma'rufa urfa kal masyruti syarto. Semua yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat. Maksudnya, adat kebiasaan bermuamalah mempunyai daya ikat
sesuatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang masyhur secara urf dalam sebuah komunitas masyarakat menempati hukum sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan atau disebutkan dengan jelas, walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad sehingga itu dihukumi ada. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya itu, jika menurut kebiasaan umum seorang penjual AC bertanggung jawab atas pemasangannya dan dianggap sebagai syarat dalam kontrak jual beli, maka itu merupakan tanggung jawabnya walaupun tak ada dalam kontrak. Contoh selanjutnya yaitu kasus menjual buah di pohon. Menurut kias hukumnya tidak boleh dan tidak sah karena jumlahnya tidak jelas. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di tengah masyarakat, maka ulama membolehkannya. Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada urf. Banyak ulama fikih mengartikan urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang atau kelompok dan timbul dari kreatif imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang seperti disyaratkan dalam transaksi. Kaidah ini lebih mengkhususkan adat atau urf yang ada atau terbiasa di antara para pedagang saja. Dimasukkan di sini karena masih dalam kaitannya dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum atau biasa dikenal di kalangan para pedagang, maka posisi atau status hukum sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku di antara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun aplikasi ini tidak hanya perlu untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan sekalipun bukan jual beli. Contohnya yaitu seperti biaya pengiriman barang. Menurut kebiasaan perdagangan di Indonesia, ini menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga walaupun dalam akad pembelian mebel misalnya tidak disebutkan biaya pengiriman, maka hukumnya tetap ada dan menjadi tanggung jawab penjual. Kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin atau ketentuan diganti dengan kata tabid atau ketetapan. Sehingga berbunyi al-tabid bi al-urf ka al-tabid bi al-nas. Maksud kaidah ini merupakan posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat atau tradisi dengan beberapa ketentuan sejajar antara kekuatan legalitas hukum dengan nas syariat. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau searti dengan kaidah tasbitu al-ma'ruf al-ta'bitu bil ma'rufa kal ta'bitu bin nas yang ditetapkan oleh adat atau urf sama dengan yang ditetapkan oleh nas. Contoh lainnya dalam kaidah ini yaitu apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya. Begitulah selanjutnya secara berganti-ganti. Namun, aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antar pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli. Contohnya yaitu seperti biaya pengiriman barang. Menurut kebiasaan, perdagangan di Indonesia ini menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga walaupun dalam akad pembelian mebel misalnya tidak disebutkan biaya pengiriman, maka hukumnya tetap ada dan menjadi tanggung jawab penjual. Kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin atau ketentuan diganti dengan kata tabib atau ketetapan, sehingga berbunyi al-tabib bil al-urf ka al-tabib bi al-nas. Maksudnya, kaidah ini merupakan posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat tradisi dengan beberapa ketentuan sejajar antara kekuatan legalitas hukum dengan nas syariat. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip seperti dengan kaidah tasbih al-ma'ruf berikut, yang ditetapkan oleh adat uruf sama dengan yang ditetapkan oleh nas. Contoh lainnya adalah kaidah yaitu apabila seseorang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu.
dengan perhitungan anak pertama untuk yang memelihara dan anak kedua untuk orang yang mempunyai sapi. Furu al-ma'ruf urfan kal masyrut syaratan. 1. Ista'amal nasya hajata yajbal amal. Artinya, apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah atau alasan, argumen atau dalil yang wajib diamalkan. Sesuatu yang dianggap baik menurut urf, semua kekuatannya dengan sesuatu yang dipersyariatkan oleh syara. Kaidah ini memberi pengertian bahwa ketentuan urf mempunyai kekuatan mengikat seperti ketentuan syara dalam hal yang benar-benar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Contoh, bermalam di hotel, mandi di pemandian umum, makan di restoran, naik kendaraan umum. Bayarnya adalah sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa tanpa harus ada akad tawar-menawar terlebih dahulu. Tukang jahit wajib menerima upah dari orang yang menitipkan kainnya untuk dijahit biarpun tanpa ada transaksi. 2. Ilzana urfikal lizani al-fadli. Pemberi izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberi izin menurut ucapan. Contoh, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkan. 3. Al-haqiqatu susaroka bidal kil adi. Artinya, hakiki yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk, artinya menurut adat. Contoh, apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi. Maka seseorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik. 4. Imatan tabar al daha iza dotorot au golab. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Contoh, apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah atau surat kabar akan diantar ke rumah. Yang kelima, adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang terjadi. Para ulama berbeda pendapat tentang hamil terpanjang, tetapi bulan menggunakan kaidah di atas. Maka waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi 1 tahun. Demikian pula menentukan menopause dengan 55 tahun. Yang keenam, sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Sesungguhnya ini adalah dabit karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itu pun di kalangan pedagang. Contoh, transaksi jual beli batu bata. Bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli, biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli. Yang ketujuh, pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Kelima, al-taghinu bil ufi katagini bin nat. Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Contoh, apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di rumah atau toko tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut kecuali tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah, kecuali dengan izin orang yang menyewakan. Yang terakhir atau yang keenam, al-mamtana'u adatu kalmum tana'i hafiqah. Artinya, sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Contohnya, seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan
dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.